nggak masalah ya. Oke, kita anyway meskipun Anda tidak, ya katakanlah tidak ada yang akhirnya masuk metalurgi, saya rasa informasi mengenai metalurgi mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada Anda. Ya setidaknya nanti Anda bisa mengetahui apa itu metalurgi, ya tidak apa-apa lah ya. Kita akan mulai kuliah kita. Saya akan share. Jangan lupa Anda untuk presensi ya. Oke, baik, saya akan share untuk FTTMC. Oh, Pak, maaf. Ya, gimana? Izin bertanya. Ya. 1642175 Talak Menara Petrova. Untuk presensi ini dari mana ya Pak? Karena di CX nggak bisa dipencet karena hadir. Di CX? Iya, nggak ada itunya. Coba saya tanyakan terlebih dahulu ya. Saya pikir Anda sudah biasa presensi. Iya Pak, biasanya sudah ada, cuma di sini nggak ada tandai hadirnya Pak. Coba saya tanyakan dulu ke ini ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Biasanya ada presensi, biasanya kemana presensi? Biasanya dari kemarin. Di Six Pak. Di Six Pak. Di CX. Di CX Anda bisa presensi tidak sekarang? Tidak Pak. Nggak Biasanya ada, Pak, harus nggak ada dibuka dulu sama dosennya Pak. Oke, baik, kalau gitu ini karena mungkin karena dosennya banyak jadi masing-masing harus buka mungkin ya. Oke, kalau gitu saya sekarang saya masuk dulu, saya cek dulu yang CX-nya berarti ya. Ini mudah-mudahan ini sejauh ini sinyalnya masih kuat. Sebentar ya, masih agak lama ini nampaknya. Oke, sembari jalan saja, nanti saya tunggu kalau dia sudah masuk. Masih belum terbuka. Sorry, kita kuliah aja dulu sebentar ya. Nanti saya akan cek ulang lagi. Nanti saya akan buat kalau nanti sudah open saya akan luangkan waktunya agar lebih panjang. Kita mulai kuliah dulu saja ya. Oke, apakah presentasinya terlihat? Terlihat Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik, perkenalkan ya. Nama saya Ahmad Ardian Korda. Saya rektor kepala dari Prodi Teknik Metalurgi, ya, Prodi Teknik Metalurgi. Saya angkatan 92. Dulu saya masuk tambang, lalu kemudian saya memilih metalurgi dan sekarang ditugaskan di metalurgi. Nah, sekarang kesempatan bagi metalurgi untuk menyampaikan pengenalan mengenai metalurgi, dan kali ini yang akan kita bahas adalah proses pengolahan mineral, ekstraksi logam, dan rekayasa paduan logam. Nah, kalau kita bicara mengenai metalurgi, pada dasarnya metalurgi itu adalah salah satu ilmu yang mana di dalamnya ada kombinasi pengetahuan-pengetahuan yang basicnya adalah mafiki. Nah, mafiki ini dia dimanfaatkan dalam upaya untuk melakukan proses
untuk mengambil logam dari mineralnya. Dan kemudian setelah mengambil logam dari mineralnya, dia akan melakukan proses rekayasa paduan logam. Jadi akan diberikan paduan alloying seperti itu, lalu kemudian diproses, dibentuk, dicor, dan kemudian dia belajar terus hingga kemudian logam itu rusak, ya, atau dia mengalami kegagalan. Jadi panjang. Nah, kalau kita perhatikan metalurgi ini boleh dikatakan sambungannya dari tambang. Karena tambang itu tugasnya pertama untuk mengambil biji, ya, mengambil biji, dia lakukan proses eksploitasi, ya, tambang juga belajar eksplorasi, kemudian dia lakukan eksploitasi, dan setelah diambil biji tersebut, maka tugas dari metalurgi adalah mengolah biji tersebut hingga menjadi logam, lalu diberikan paduan, dimurnikan, diberikan paduan, lalu dicor, dicetak, dibentuk, di heat treatment, dan seterusnya sampai logam itu digunakan, ya, sampai kemudian logam itu sendiri rusak. Ya, seperti itu. Nah, yang saya bisa sampaikan di sini, ya, meskipun Anda nanti tentu saja fakultasnya adalah FTTMC di Cirebon, dan memang metalurgi memang belum akan bergabung dengan Cirebon, ya, tadi disebabkan karena memang kami masih kekurangan dosen, kira-kira seperti itulah, ya. Ya, jadi kami merasa dosen kami belum banyak sehingga kita belum pada tahun ini itu melakukan pengembangan di Cirebon. Oke, baik. Saya akan ceritakan dulu mengenai logam. Nah, kalau kita bicara mengenai logam, pasti saja tidak ada satupun orang, Anda atau siapapun di dunia ini yang tidak menggunakan logam. Saat ini, itu boleh dipastikan mereka menggunakan logam. Apa yang Anda lihat di sini, yang Anda lihat sehari-hari, penggunaannya dari koin uang, dari alat masak, pemotong, paku yang simpel atau cangkul, untuk pertanian, sendok, dan seterusnya, itu adalah yang diaplikasikan dan digunakan sehari-hari. Nah, sekarang ini asalnya dari mana? Ini asalnya tentu saja awalnya dari alam dan dalam bentuk biji. Sebagai contoh, posisi saya saat ini tidak di Bandung, karena semenjak hari Minggu saya sudah berada di Pomala. Ya, Pomala itu tambang nikel milik Aneka Tambang atau Antam lah, milik Antam. Saya akan di sini sekitar 9 hari. Ya, 1 pekan yang lalu saya berada di Aman, Nusa Tenggara, yang mengolah tembaga dan emas di Sumbawa. Nah, saya metalurgi, tapi saya berada di sana untuk memperhatikan proses-proses, mempelajari proses, memperbaiki proses, dan juga menilai proses-proses yang dilakukan pada area tersebut. Dalam hal ini tentu saja nampak sekali bahwa metalurgi dan tambang itu bersentuhan secara langsung. Oke, kita kembali kepada logam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Anda lihat ini alat-alat transportasi atau laptop, HP, TV, ini semuanya logam. Meskipun kalau kita lihat kendaraan tidak semuanya logam, ya, tentu saja 70%-nya logam, ya, kendaraan. Tapi Anda bisa lihat di sini sama sekali kita tidak pernah care mengenai logam karena kita mungkin terlalu sering menggunakannya. Kalau Anda perhatikan bahkan laptop itu logam. Ya, meskipun kalau misalnya kita lihat cover luarnya itu kadang-kadang polikarbonat. Tapi casing laptop yang saya gunakan ini magnesium. Ya, seperti itu contohnya. Dan juga peralatan-peralatan elektronik di dalamnya pun selain dia itu terbuat dari material lain selain logam, logam itu menjadi salah satu komponen utama. Ya, ini tidak mungkin kita tidak menyentuhnya. Anda perhatikan gedung-gedung yang besar, pencakar langit, jembatan yang besar, kapal yang besar seperti ini, itu semuanya terbuat sebagian besar dari logam. Ya, atau alat-alat transportasi udara, bukan hanya laut. Ya, udara ini. Ini komponennya aluminium terbanyak. Ada juga baja, ada juga titanium, meskipun kemudian fiber karbon atau komposit juga ada di sini. Ya, seperti itu. Anda perhatikan, bahkan kalau Anda berpikir bahwa oh ini kapal ini terbuat dari apa ya? Ini terbuat dari baja. Baja yang sedemikian berat, yang tonasenya sedemikian besar, dia digunakan untuk kapal-kapal pesiar, bahkan juga very large
crude carrier atau tanker ukurannya besar. Ini Anda perhatikan juga contohnya di sini. Ya, upaya-upaya untuk mengambil sumber daya alam berupa minyak dan gas juga harus menggunakan logam. Tidak ada yang tidak menggunakan logam. Anda perhatikan bagaimana platform-platform offshore itu menggunakan logam. Ya. Atau bahkan bagaimana untuk mengalirkan migas itu pun menggunakan logam. Perhatikan, ini adalah pipeline yang sedang dalam proses instalasi. Ini sedang di lie down, diturunkan, kemudian ditimbun, dan di dalamnya akan mengalirkan minyak ataupun gas. Ya, fasilitas-fasilitas penghilangan, petrokimia, dan bahkan Anda lihat tabung gas yang di rumah pun semuanya terbuat dari logam. Dalam hal ini adalah baja. Yang Anda perhatikan ini semuanya ini adalah baja. Ya, jadi tidak mungkin kita tidak menggunakan logam. Itu mengapa metalurgi itu bersentuhan hampir dengan seluruh bagian aspek kehidupan manusia, bahkan juga prodi-prodi atau katakanlah keilmuan-keilmuan lainnya. Ya, saya kalau dalam promosi di fakultas, saya itu 2 kali masa jabatan sebagai koordinator kemahasiswaan. Sekarang itu adalah Mas Imam Santoso. Jadi sebelumnya tahun-tahun 2012 ya saya menjadi koordinator kemahasiswaan 2 kali. Lalu 2016 saya menjadi kaprodi teknik metalurgi dan sekarang saya kaprodi magister ya S2 metalurgi. Apa yang saya lihat ya dan apa yang saya promosikan ialah bahwa metalurgi itu bisa berada di mana saja. Itu yang saya promosikan selalu. Kenapa? Karena ya metalurgi bisa bekerja di industri yang sedemikian banyak. Jangankan industri seperti mining atau bahkan industri metalurgi sekalipun, di industri migas pun sangat banyak, di industri energi, di industri manufaktur. Ya, hampir semua tempat itu bisa dimasuki oleh metalurgi. Ya, bahkan pada saat atau dikala tidak dilakukan eksplorasi, ya fasilitas migas itu harus di-maintain, harus dijaga, dan yang menjaganya adalah orang metalurgi. Mengapa? Karena fasilitas-fasilitas yang terbuat dari logam itu rentan mengalami kerusakan seperti korosi, dan keilmuan korosi itu dipelajari di metalurgi. Bagaimana mencegah korosi? Yang mempelajarinya adalah metalurgi. Perhatikan ini juga lah, Anda bisa lihat di sini, peralatan-peralatan mining yang menyiapkannya adalah metalurgi. Memang terus terang industri metalurgi di kita, meskipun sudah cukup banyak, tapi terus terang jauh dari cukup. Sehingga banyak sekali, ya Anda lihat peralatan-peralatan berat di sini, lebih banyak didatangkan dari luar. Bahkan baja-bajanya pun didatangkan dari luar. Ya, sehingga kesempatan pengembangan industri metalurgi itu sedemikian besar. Ya, Anda bisa katakanlah sekarang ini industri metalurgi lagi rame-ramenya. Ya, Anda bisa lihat ini juga, ya transportasi darat berupa kereta api itu semuanya logam. Jadi Anda selalu melihat logam di mana-mana. Ya, bagaimana kita menjaga agar struktur ini aman, agar dia kuat, maka berbagai macam upaya, bukan hanya untuk mengambil logam dari bijinya, tapi bagaimana kita melakukan pemurnian dan melakukan pemaduan agar logam yang kita gunakan itu menjadi paduan yang benar-benar kuat dan handal. Anda perhatikan yang lain ini, logam dalam kehidupan sehari-hari, ya, alutsista, ya, mulai dari yang sederhana, dari senapan atau senjata, senapan serbu, ya, atau roket, atau helikopter, atau tank harimau yang di bawah ini, kapal selam yang tidak bisa dimakan, atau kapal perang, ya, dan pesawat terbang terbuat dari logam. Ya, kalau Anda perhatikan apakah sederhana membuat senapan ini? Tidaklah sederhana. Ya, laras senapan ini terbuat dari baja yang sangat khusus, bukan baja sembarangan. Kalau baja sembarangan, baja biasa, maka hanya dipakai nembak sekali, 2 kali, 3 kali, langsung macet, langsung bajanya KO, terdeformasi, atau berubah bentuk. Nah, ini bajanya juga baja khusus.
ya ini disiapkan oleh ahli metalurgi. Termasuk ini bagaimana tank ini dia menjadi tahan terhadap tembakan-tembakan. Ya tentu saja tidak semua tembakan. Ya kalau meriam nembak meriam ya juga hancur, tetapi tentu saja tembakan daripada senapan-senapan tertentu. Ya seperti itu. Roket pun demikian, itu logam. Ya seperti itu. Jadi Anda bisa lihat dalam keseharian logam begitu terpakai. Bahkan Anda perhatikan ini peralatan-peralatan di dunia medis, semuanya boleh dikatakan tidak ada yang tidak dilengkapi oleh logam. Setidaknya alat-alat medis, alat-alat ukur, atau alat-alat yang dipasang pada tubuh manusia, alat-alat bedah, dan juga implan. Anda lihat ini implan untuk gigi, implan yang ditaruh pada persendian, ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Dan umumnya dia minimal terbuat dari stainless steel, kodenya 316. Tapi bisa juga terbuat dari titanium. Anda boleh mendapatkan informasi di sini, saya sampaikan ya, bahwa berapa banyak Indonesia menghabiskan dana untuk membeli implan ini, itu nilainya kira-kira 50 triliun, hampir mencapai 50 triliun dalam 1 tahun. Ya, bahkan itu jauh melebihi atau hampir 2 kali lipat dari revenue yang diperoleh dari PT Freeport. Jadi revenue-nya karena PT Freeport hanya setengahnya dari nilai implan yang digunakan di Indonesia setiap tahun. Anda bisa bayangkan betapa besar nilai ini hanya kalau kita bicara mengenai implan. Itu mengapa metalurgi itu menjadi penting. Karena memang saat kita membawa itu awalnya dari biji yang di dalamnya mengandung mineral, lalu kita ekstrak logamnya dari dalam mineral dan biji tersebut, lalu kita terus kembangkan, bawa dia terus hingga meningkat nilai tambahnya, juga tingkat teknologinya, maka nilai jualnya pun akan semakin besar. Ya, jadi tentu saja sangat baik sekali, akan sangat baik apabila Indonesia itu memiliki industri metalurgi yang maju. Dan industri metalurgi yang maju itu hanya ada di negara-negara maju. Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk itu. Ya, oke, baik. Nah sekarang kalau kita bicara emisi CO2, ini masalah energi nih. Ya, dan adanya migas yang penggunaannya ya lumayan jor-joran lah ya kalau kita lihat ya, atau pembakaran batu bara yang cukup besar, maka salah satu yang dikhawatirkan oleh para ahli ya atau pemimpin di dunia yang memahami atau setidaknya masyarakat yang mengerti, itu adalah emisi dari CO2 yang dikhawatirkan dapat menyebabkan emisi yang kemudian dapat meningkatkan suhu dari permukaan bumi ini. Dan ini menjadi masalah, ya. Bahkan sekarang saja kita berhasil menurunkan suhu rata-rata ya, maka lebih baik. Oleh karena itu, metal mengurangi emisi CO2 ini. Nah, Anda perhatikan di sini solusinya. Salah satunya adalah mobil listrik. Ini salah satunya. Tentu saja kalau kita bicara mobil listrik ini, kita bicara polusi yang hadir atau datang dari kendaraan bermotor. Ya. Tetapi bukan hanya itu yang bisa kita upayakan. Kita juga bisa upayakan teknologi-teknologi lain seperti solar panel. Ya, solar panel. Di mana kita bisa mengubah foton dari cahaya matahari. Kemudian kita ubah menjadi energi listrik yang kita sebut sebagai fotovoltaik. Ya, ini menggunakan silikon wafer sebagai contoh di situ. Nah, ini salah satu upaya untuk mengurangi emisi CO2. Ya, disinilah peran metalurgi salah satunya. Ya, tentu saja kalau kita mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik, tetapi yang penting bagaimana cara kita menyimpannya. Dan pada saat kita perlu menyimpannya agar bisa digunakan suatu saat, sebagaimana kalau kita taruh di kendaraan ini,
atau kalau misalkan malam hari, maka kita memerlukan baterai. Ya kan? Nah, baterai ini itu dia disiapkan bahan bakunya oleh orang metalurgi. Seperti itu. Nah, penting. Sekarang perhatikan bagaimana industri metalurgi itu dia berjalan ya dari awalnya seakan-akan ya Anda bisa lihat di sini ini tumpukan daripada biji yang kemudian dia perlahan-lahan diolah terus sampai kemudian yang awalnya merupakan barang setengah jadi kemudian terus bergerak menjadi bahan yang digunakan sehari-hari oleh kita. Sampai kemudian dia perlahan-lahan mengalami kerusakan, teronggok di tempat pembuangan akhir. Nah, ini adalah rangkaiannya. Kita harus berupaya agar proses ini tidak terlalu cepat terjadi. Banyak upaya yang kita bisa lakukan sehingga ya dari biji ini hingga kemudian ke rongsokan ini menjadi lebih lambat. Meskipun itu kalau misalnya sudah jadi rongsokan pun sebenarnya kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mendaur ulang. Ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini adalah tabel periodik. Ya, tabel periodik. Dan Anda bisa lihat di sini banyak sekali logam. Ya, banyak sekali logam. 95 dari 118. Jadi 80% itu di tabel periodik itu adalah logam. Ya, dan logam itu sifatnya utamanya adalah dapat menghantarkan panas dan listrik. Seperti itu ya, sifat utamanya dia dapat menghantarkan panas dan listrik. Jadi Anda bisa lihat ya di tabel periodik itu dominannya logam, ya dominannya logam. Bahkan ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu sekalipun mereka selalu melakukan penelitian yang terkait dengan logam. Kalau Anda mengenal misalkan Isaac Newton, Anda mengenal dengan hukum gravitasi, ya seperti itu ya. Belum relativitas ya, baru gravitasi. Kemudian segala macam yang kita sebut Newtonian seperti itu. Ya, apakah cahaya, apakah optik, ya banyak sekali persamaan yang diturunkan. Dan di akhir hidupnya yang dia teliti lebih banyak itu adalah logam. Ya, yang dia teliti adalah logam. Hanya saja kemudian dia membuang dan membakar ratusan manuskrip. Kita tidak tahu, tapi dikabarkan di akhir hidupnya dia meneliti mengenai logam. Ya, Anda bisa lihat di sini, orang tidak bisa tidak menggunakan smartphone, orang tergantung dengan smartphone. Ya. Oleh karena itu, tentu saja kita harus sanggup untuk mencari senyawa atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat smartphone. Perhatikan di sini. Anda lihat di sini. Dari screen-nya, ya, indium oksigen, SN tin, Al aluminium, silikon oksigen, potasium dan seterusnya di sini yttrium, lanthanum, terbium, praseodymium, europium, ya. Ini adalah untuk screen-nya. Masing-masing memiliki fungsi. Untuk elektroniknya Anda perhatikan di sini juga demikian banyak unsur-unsur yang terlibat. Ya. Ada emas bahkan ya di sini. Jadi emas itu sangat baik sebagai penghantar dan dia juga tidak mengalami korosi. Sangat bagus sebagai konektor elektrikal. Ya. Jadi di dalam satu handphone, laptop dan seterusnya itu terdapat emas. Casingnya pun demikian. Ya. Casingnya kalau kita bicara casing, ini ada karbon, ada magnesium, ada bromin, ada nikel. Tapi tidak itu saja. Ini masih belum lengkap. Sekarang sebagai contoh misalnya, Samsung yang baru yang bisa dilipat, yang flip itu katanya. Katanya dia menggunakan casingnya terbuat dari armor aluminium armor, ya. Kesannya armor itu seperti pelindung ya, seperti itu. Kalau armor steel jelas itu digunakan untuk menahan tembakan kalau dipasang di badan, ya, atau misalkan untuk tank, untuk panzer itu juga disebut sebagai armor steel. Nah, ini armor aluminium. Nah, armor aluminium ini adalah aluminium yang masuk dalam kategori memiliki kekuatan yang tinggi. Dan itu aluminiumnya dia dipadukan dengan unsur zinc, ya, dan juga unsur Cu. Nah, contohnya kalau nanti Anda lihat
itu salah satu keluarga atau klasifikasi aluminium yang masuk armor aluminium itu adalah yang serinya 2000, seri 2000 atau seri 7000. Maksudnya seri 7000 itu kode aluminiumnya misalkan 7039 misalnya seperti itu. Itu yang diberikan paduan dan kekuatan tariknya. Nanti Anda mungkin belajar ya, kalau Anda ambil perminyakan Anda akan belajar, Anda ambil tambang Anda juga akan belajar mata kuliah yang namanya kalau tambang disebut mekanika teknik, kalau di perminyakan disebut sebagai kekuatan material. Ya, di situ. Di situ Anda belajar ya nilai-nilai kekuatan daripada suatu bahan. Nanti Anda akan ketemu itu. Nah, perhatikan ini ya, dari mobile ini, ya, mobile phone ini, Anda bisa lihat berbagai macam jenis mineral yang digunakan. Jadi banyak di sini jenis-jenis mineral yang digunakan. Ada sphalerite, chalcopyrite, tetrahydrite, silikon, arsenopyrite. Jadi banyak sekali mineral-mineral yang digunakan. Indonesia ada tidak? Ada beberapanya, tapi tidak semuanya. Itu kenapa sebenarnya dunia ini saling tergantung satu dengan yang lainnya. Ya, tergantung satu dengan lainnya. Tidak ada yang memiliki mineral paling lengkap di dunia, tidak ada. Indonesia oke, lengkap, tetapi bagian-bagian tertentu juga tidak ada. Harus disuplai dari negara lain. Indonesia kaya kenapa? Ya, Indonesia sekarang unggulnya salah satunya dengan nikel. Ya, dengan nikel. Nikel itu Indonesia benar-benar boleh dikatakan memiliki sumber daya terbanyak di dunia. Ya. Lalu kobaltnya, misalkan yang digunakan untuk baterai, kobaltnya justru dia di Kongo di sana, di Afrika mereka yang supplier dunianya seperti itu. Ya, oke baik. Nah ini tampilan dari mineral sebagai supply dari unsur-unsur tersebut, ya. Kemudian ini asal daripada atom-atomnya. Ini memang menarik kalau ini teorinya teori kosmik ya. Teori kosmik yang warna biru sebagai contoh ini sumbernya dari Big Bang Fusion. Jadi kalau biru-biru ini Big Bang Fusion, kalau yang pink ini Cosmic Ray Fission, yang orange ini merging neutron star, jadi bintang neutron yang bergabung nanti dapat menciptakan unsur-unsur yang seperti ini. Atau katakanlah dying low mass star, bintang yang masanya dia itu tidak terlalu besar mati. Ada yang misalkan exploding white dwarfs, ini bintang-bintang kecil ya, kerdil di situ meledak. Atau yang meledak massive star meledak. Ini sumber-sumber dari atom-atom yang ada di alam semesta. Jadi uniknya Anda bisa lihat di sini bahwa di bumi ini ya banyak ini ditemukan. Jadi sudah ada ini semuanya di bumi, ini sudah diidentifikasi ya, sudah diidentifikasi. Ya, ini kira-kira seperti itulah ya. Meskipun beberapa masih amat sangat jarang sekali. Oke, ini mineral. Cek, cek.
Cek, maaf. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Oh iya, berarti jaringannya lagi keganggu sebentar ya. Mengingatkan untuk para mahasiswa-mahasiswi untuk absen di CX sudah dibuka. Makasih, Bu. Sama-sama. Sorry, saya terlempar keluar, rupanya sinyalnya buruk. Saya ubah lagi sekarang. Saya masuk lagi ya. Untuk presentasi saya sudah minta bantuan tata usaha untuk aktifkan, karena di tempat saya ternyata tidak bisa buka CX. Entah kenapa saya tidak mengerti. Untuk si presensi udah dibuka, Pak. Jadi Baik, terima mahasiswa kasih. bisa dibuka. Oh iya, terima kasih, terima kasih. Baik, kita mulai lagi ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke, nah bagaimana perjalanan dari logam tersebut sampai dia digunakan? Jadi tahap paling pertama tentu saja ada proses eksplorasi, mencari biji tersebut. Nah, eksplorasi dan mining ini dilakukan oleh orang dari teknik pertambangan. Setelah kita peroleh biji dari tambang, ya, maka kemudian dia diolah tahap pertama melalui mineral processing, ya, melalui mineral processing. Nah, setelah mineral processing lalu dilanjutkan dengan smelting dan refining. Mineral processing ini pada dasarnya adalah berbagai macam upaya yang dilakukan untuk menyiapkan biji ini agar siap dilakukan proses ekstraksi. Ya, nanti proses-proses tersebut macam-macam, tapi utamanya adalah proses kominusi atau pengecilan ukuran, ya, dalam rangka meliberasi atau membebaskan mineral berharga, ya, yang terjebak di dalam biji, memisahkan mineral berharga dan mineral tidak berharga atau geng,
menggunakan prinsip konsentrasi. Nah, setelah kita memperoleh konsentrat yang merupakan hasil konsentrasi, di mana di dalamnya terdapat banyak kadar dari mineral, maka kemudian dilakukanlah proses smelting. Proses smelting ini pada dasarnya upaya untuk mereduksi mineral, karena mineral misalkan sebagai contoh, dia berikatan dengan oksigen, mereduksi mineral, contoh menekankan karbon, sehingga kemudian logamnya itu terpisah. Tentu saja setelah pertama kali didapatkan logam cair, logam tersebut masih belum murni, dan kemudian dilakukan upaya refining atau pemurnian. Setelah dia siap dan cukup murni atau murni menurut keperluan, maka dia dilakukan proses alloying atau penambahan paduan logam lain, ya, agar kemudian bisa kelak kita memperoleh sifat-sifat yang diinginkan. Setelah itu lalu kemudian dilakukan proses pengecoran, pembentukan, dan seterusnya, lalu kemudian logam tersebut dia di assembling atau digunakan, dirakit, dan seterusnya. Ini adalah perjalanannya. Ya, inilah perjalanannya. Sekarang mari kita lihat bagaimana produksi logam. Produksi logam ini tentu saja, ya, dalam hal ini jumlahnya itu pada dasarnya bertambah. Ya, pada dasarnya bertambah, ya, cukup banyak. Anda bisa lihat di sini bagaimana di Indonesia ini ada beberapa perusahaan-perusahaan, tentu banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang melakukan proses smelting. Ya, ini antara lain di sini untuk baja ada KS Group, ya, tentu saja banyak ini. KS Group itu juga banyak sekali, di Gresik ada, kemudian di Bekasi ada, ya, seperti itu. Untuk aluminium ada Inalum, ada Komrim, ada IMIP, Tembaga, ini PT Smelting yang di Gresik, Mangan, Century. Jadi banyak sekali Anda bisa lihat di sini, Antam, Timah, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali industri-industri yang ada di Indonesia. Nah, tahap-tahap bagaimana kita bisa memperoleh logam yang murni itu diawali dengan biji yang tadi saya sampaikan, dilakukan proses kominusi atau pengecilan ukuran. Tentu saja biji yang kita peroleh setelah tambang itu ukurannya besar-besar, ya, ukurannya besar-besar, ya. Di dalamnya itu terdapat mineral berharga dan mineral yang tidak berharga atau pengotor. Nah, kita harus memisahkan keduanya. Cara untuk memisahkannya kita harus kecilkan dulu bongkahan dari biji tersebut. Kita hancurkan terlebih dahulu. Jadi di sini ada proses mekanik dan proses fisik. Kita hancurkan dar sampai ukurannya kecil. Tujuannya agar biji tersebut mengalami liberasi mineral-mineral berharga di dalamnya. Jadi mineralnya liberasi itu kan dibebaskan. Yang berharga yang terjebak di dalamnya dibebaskan, dibebaskan, ya. Kemudian dilakukan proses konsentrasi. Dalam proses konsentrasi dipisahkan antara mineral berharga dan mineral yang tidak berharga sehingga diperoleh konsentrat yang mengandung lebih banyak mineral berharga. Yang mineral pengotor itu kita sebut sebagai tailing, kemudian dia dibuang, tapi diendapkan atau ditempatkan pada suatu tempat pembuangan akhir. Kira-kira seperti itu. Kita sering sebut namanya sebagai tailing pond, ya, seperti itu. Ya, tentu saja pembuangannya macam-macam. Lalu konsentrat ini dilakukan proses ekstraksi atau proses untuk mendekomposisi mineral sehingga kita bisa mengambil logamnya. Kita bisa mengubah katakanlah konsentrat yang awalnya berupa mineral, katakanlah Fe2O3, SnO2 dan seterusnya, kita bisa ubah dia yang awalnya berupa senyawa menjadi logam. Proses reduksi namanya. Ya, yang digunakan dalam proses reduksi itu contohnya yang paling umum adalah karbon. Sehingga karbon ini mengikat oksigen yang tentu saja oksigennya berikatan dengan logam, karena logam itu berupa senyawa oksida, ya, bereaksi dengan karbon atau C atau CO, ya, sehingga kemudian oksigennya itu bisa berikatan dengan C menjadi CO2. Kemudian kita dapatkan logam. Nah, logam yang didapatkan masih kotor kita sebut sebagai logam wantah, dan kemudian kita lanjutkan dengan proses pemurnian dan kita dapatkanlah logam murni. Nah, proses-proses pemurniannya bermacam-macam, proses-proses ekstraksinya metodenya bermacam-macam,
di konsentrasi pun menggunakan cara bermacam-macam, dan kemudian kombinasi yang di atasnya pun bermacam-macam. Ya. Nah, kombinasi ya untuk mereduksi ukuran daripada biji yang besar itu juga terdiri dari beberapa tahap. Dia terdiri dari beberapa tahap. Misalkan saya contohkan di sini, saya pindah dulu di sini, saya cari dulu. Ini ya. Ambil contohnya. Nah, ini saya ambil contohnya. Oh, nanti kita berjalan lah ya. Jadi biji di sini, ya, biji ini, ya, nanti diolah, prosesnya kombinasi, crushing, konsentrasi, dapat konsentrat yang kaya akan mineral berharga, yang pengotornya kita sebut sebagai tailing, ini yang kita tempatkan. Lalu konsentrat di sini dilakukan proses ekstraksi, ada 3 metode utama, yaitu hidrometalurgi, elektrometalurgi, dan pirometalurgi. Seperti ya. Nah, di sini dari pirometalurgi nanti kita akan dapat logam wantah yang tadi ya, logam yang masih kotor ya, tapi keluaran dari itu juga ada slag hasil daripada peleburan, ada juga produk samping ya. Kemudian logam wantah ini yang masih belum murni dilakukan proses pemurnian. Ini ada macam-macam proses pemurniannya. Ada menggunakan electro refining ya, electro refining. Ada yang menggunakan panas disebut sebagai pyro refining ya, pyro refining. Kemudian didapatkanlah logam-logam murni yang bisa langsung katakanlah digunakan, bukan digunakan tapi dijual misalkan ya katakanlah kita menjual timah murni atau kita menjual emas murni seperti itu ya, atau ada yang kemudian dia dipadukan dengan unsur-unsur lain sehingga kemudian menjadi paduan dan kemudian terus diproses hingga kemudian menghasilkan berbagai macam paduan logam yang memiliki sifat dan fungsi beragam. Ini suasana dari pertambangannya kira-kira seperti ini. Jadi bisa bayangkan di sini ya, Anda bisa bayangkan suatu yang katakanlah sebelah kanan ini awalnya gunung, kemudian digali, ini open pit mining. Kemudian proses ini tentu saja dilakukan untuk mengambil biji-biji yang ada di sini, diambil. Kalaupun ini masih belum cukup karena katakanlah kalau kita masih menemukan dia di dalam, ya tidak bisa dilakukan terus, maka dipilihlah jalur underground mining. Kenapa tidak bisa diterus di dalam kan? Ya karena kita harus memperhatikan kemiringan dari lereng ini. Kalau terlalu curam kan juga tidak mungkin. Dan kalau misalkan kita harus memperlebar juga belum tentu bisa kita perlebar terus ya seperti ini. Jadi banyak pertimbangannya sehingga kalau open pit tidak bisa dikembangkan lagi maka dia akan mengambil dari jalur bawah tanah menggunakan terowongan bawah tanah atau kita sebut sebagai underground mining. Ini suasana dari pertambangan tersebut ya, apa yang didapat misalkan biji yang ditambang apa? Ya biji. Contoh-contoh biji, hematit, magnetit, limonit, dan lain sebagainya. Anda lihat di sini rumus kimianya, dia berikatan dengan oksigen. Dan kalau kita reaksikan dengan karbon atau karbon monoksida, maka oksigen ini akan tertangkap dan kemudian kita bisa memperoleh Fe-nya. Ini contoh sebagian. Ya. Dan kalau kita ingin mengetahui seberapa kecil kita harus gerus dia, seberapa kecil kita harus lakukan proses kombinasi, maka kita perlu melihat terlebih dahulu mineral berharga yang ada di dalam biji tersebut. Seberapa kecil dia, seberapa halus dia agar kita bisa lakukan proses liberasi pembebasan. Nah, kita perhatikan di sini ya proses pengamatan dari sayatan tipis dari suatu mineral. Ini skalanya 200 mikron. Anda bisa lihat magnetit ini 200 mikron. Sehingga kita tahu seberapa besar atau seberapa kecil dia harus dihancurkan agar kita bisa bebaskan dia. Ya. Nah, ini adalah proses-proses permukaan ya, untuk yang bagian di sini disebut permukaan ya. Permukaan, sementara bagian yang lebih halus itu kita sebut sebagai proses penggerusan. Jadi proses permukaan itu pertama menggunakan jaw crusher, menggunakan cone crusher, atau menggunakan gyratory crusher. Itu proses-proses permukaan. Sementara kalau yang halus kita menggunakan milling, seperti ball mill, pebble mill, itu nama-nama alatnya ya.
Tapi yang jelas kita mengecilkan ukuran dari yang awalnya ukuran biji itu 1 meter besarnya, ya berupa batuan biji itu, diremukkan sampai kemudian ukurannya menjadi sedemikian halus dengan tujuan untuk membebaskan mineral berharga yang ada di dalamnya. Kenapa kita bebaskan? Agar kita bisa pisahkan dia dengan pengotor. Bagaimana memisahkannya? Ada beberapa metodenya. Dengan cara memanfaatkan perbedaan sifat fisik antara mineral berharga dan pengotornya. Ya, contoh perbedaan berat jenis, ya, perbedaan sifat permukaan, ya, perbedaan magnetik, perbedaan sifat elektrik, itu contoh-contoh perbedaan yang bisa kita gunakan untuk memisahkan mineral berharga dan pengotornya. Dan perhatikan ini adalah yang tadi saya katakan proses yang terakhir dari proses kombinasi, yaitu memperkecil ukuran hingga ukuran bisa mendekati beberapa puluh mikron. Seperti itu. Prosesnya berbeda dengan permukaan yang dipukulkan seperti ini, ya. Ini digerus seperti diulek. Ini contoh alatnya yaitu ball mill. Di dalamnya Anda bisa lihat terdapat bola-bola penggerus yang umumnya terbuat dari baja atau terbuat dari besi cor. Ya. Nah, di sini kemudian biji-biji tersebut yang sudah tidak terlalu kasar dimasukkan ke dalamnya, disatukan dengan bola gerus, lalu kemudian mill yang berbentuk drum ini, tromol seperti ini, itu kemudian dia berputar sehingga terjadi efek penggerusan terhadap biji. Apa yang sudah kita dapatkan setelah kita lakukan proses penggerusan? Kita bisa lakukan proses pemisahan melalui beberapa metode yang tadi saya katakan. Kalau dia misalkan menggunakan perbedaan berat jenis, kita bisa menggunakan nama alatnya jig, ya, atau menggunakan tabling, atau menggunakan heavy medium separator. Ya, itu contoh-contoh alat-alat yang digunakan. Kalau kita misalnya mendapatkan mineral berharga yang bersifat magnetik, sementara pengotornya tidak bersifat magnetik, kita bisa memisahkan keduanya menggunakan magnetic separator. Seperti itu. Kalau misalkan mineral yang akan kita pisahkan itu ternyata dia memiliki sifat elektrik atau mudah diberikan konduktivitas elektrik, maka kita bisa pisahkan dia dengan pengotornya menggunakan alat yang bisa mengenerate bisa mengenerate sifat ionik, ya, atau kita menggunakan misalnya high tension separator, ya, kita menggunakan high tension separator sehingga kita bisa melakukan proses ionisasi pada suatu permukaan, sementara yang lain mungkin sulit. Kalau kita misalnya ingin memisahkan berdasarkan perbedaan sifat permukaan, ya, sebagai contoh untuk mineral sulfida, maka kita bisa memanfaatkan contohnya proses yang disebut sebagai flotasi. Nah, proses flotasi ini, ya, di Indonesia yang besar itu adanya di Freeport dan adanya di Aman, Nusa Tenggara. Kita dapatlah konsentrat. Maka konsentrat tersebut kemudian dilakukanlah proses peleburan. Contoh yang saya tampilkan di sini adalah jalur proses produksi baja di mana, ya, di mana umpan yang dimasukkan ke dalam proses smelting tadi atau proses ekstraksi itu merupakan biji besi yang telah disinter. Artinya sinter itu dia sudah dihancurkan, kemudian dibentuk berupa pelet, lalu dia disinter, dipanaskan, ya, agar kadarnya meningkat atau dia merekat baik, ya, ditambahkan dengan koks, ya, kokas atau batu bara, dan ditambahkan dengan flux yang bertujuan untuk mengikat pengotor. Ini contohnya ada limestone, dolomit, ya, dan ada beberapa lain. Nah, proses ini berlangsung pada contohnya untuk baja yang paling umum adalah penggunaan dari blast furnace atau tanur tiup. Lalu kemudian dia lanjut kepada proses-proses lainnya. Anda bisa di sini, ini bisa langsung masuk ke EAF, kemudian ke LF, leather furnace, atau dia masuk kepada BOF, basic oxygen furnace, ya, masuk lagi ke leather furnace. Jadi tahap-tahapnya macam-macam. Ini untuk, kalau di sini ada tambahan VOD dan AOD, ini untuk proses pembuatan baja tahan karat atau stainless steel. Ini tahap-tahapnya.
Nah, kalau misalkan kemudian kemurniannya sudah baik setelah memasuki ladder furnace, di mana ladder furnace ini ada tempat pencampuran dan juga sebenarnya ada beberapa tahap lainnya yang bisa ditambahkan di sini, ya misalkan vacuum degassing, maka kemudian kalau dia siap nanti dia dituangkan ya ke dalam satu penuangan yang disebut sebagai tandis. Ini tandis. Dia dituangkan, kemudian baja ini mengalir dan mengeras dengan bentuk yang beragam tergantung cetakannya. Ada yang dia itu berbentuk seperti papan atau kasur yang kita sebut sebagai slab. Ada yang dia itu agak memanjang karena penampangnya itu rektangular, kita sebut sebagai billet. Ada lagi yang dia itu lebih besar daripada penampangnya rektangular tapi agak besar yang disebut sebagai bloom. Dan di sini kemudian tahap-tahapnya terus berlanjut dengan katakanlah pengecilan ukuran yang awalnya ukurannya tebalnya 20 cm, ukurannya tebal itu direduksi menggunakan prinsip panas. Jadi namanya hot strip mill tempatnya, atau dia dilakukan hot rolling. Jadi dalam keadaan panas, dipanaskan dulu hingga membara, bukan membara dalam arti ini dia merah ya, temperaturnya tinggi hingga 1200 untuk baja, lalu kemudian di roll, jadi direduksi ukurannya menjadi lebih tipis. Nah, kenapa harus dipanaskan terlebih dahulu? Karena kalau dia tidak dipanaskan, dia keras. Jadi baja itu dipanaskan pada temperatur 1200, saat dia memerah, dia lebih lunak, dia di roll sehingga bisa tipis seperti itu. Nah, proses penipisan lanjutnya dilakukan dalam keadaan dingin. Ini yang disebut sebagai cold working. Kalau di rolling maka disebut cold rolling, seperti itu contohnya. Sampai seterusnya sampai dia menjadi pelat, menjadi strip, menjadi baja lembaran yang kemudian nanti dia dipotong dan dimanufaktur dengan bentuk-bentuk lainnya sehingga menjadi suatu produk akhir. Nah, apa yang terjadi di dalam tanur tiup ya, seperti ini. Kalau saya tunjukkan, ini apa sih yang terjadi di dalam sini? Jadi terlalu detail ini ya sebenarnya, tapi tidak apa-apa biar Anda paham. Jadi di sini setelah umpannya ditambahkan ke dalamnya, maka di dalam ini setelah umpan masuk ini terjadi beragam reaksi, di mana reaksi ini terjadi tergantung dia posisi dan temperaturnya. Jadi di atas yang terjadi reaksi adalah ini. Ya, ini terjadi reaksinya. Fe2O3 ditambah CO menjadi 2Fe3O4 ditambah CO2. Itu ternyata kimia banget metalurgi ya. Metalurgi itu belajar 3 ya. Mahafiki, matematika sebagai toolsnya ya. Fisika dan kimia. Gitu kalau metalurgi. Tidak bisa cuma 2 saja yang kuat, 3-3-nya harus kuat karena matematika, fisika dan kimia digunakan di situ. Ini reaksinya beragam-ragam ya dari ini. Sampai kemudian Anda bisa lihat di sini yang terakhir terbentuk Fe, setelah FeO ditambah CO menjadi Fe plus CO2. Di sini pun ada berbagai macam reaksi lainnya dari flux yang ada ataupun bahan-bahan yang memang sudah ada pada bahan baku. Ya, seperti ini. Nah, di sini disebut tanur tiup itu karena di sini dihembuskan udara panas yang membantu untuk proses reduksinya. Jadi di sini Anda bisa lihat temperaturnya beragam. Yang awal paling tinggi itu 200, tengahnya 800, kemudian di bawah lebih dari 1000 derajat Celcius. Di sini bahkan lebih tinggi lagi sampai 1500, di mana ini yang namanya baja atau besi dia meleleh. Seperti itu. Seleknya atau merupakan katakanlah kotorannya lah ya dari hasil suatu peleburan itu dibuang, sementara logam cairnya kemudian tapping dipisahkan untuk kemudian diproses lebih lanjut. Ya, jadi kalau setelah jadi tapping, kita akan memperoleh baja-baja. Ini ada proses-prosesnya. Setelah kita tapping dia, setelah kemudian kita murnikan dia, kita hilangkan pengotor di dalamnya, kita hilangkan gas-gas di dalamnya, dan si logam cairnya ini atau baja cair ini siap sesuai dengan spesifikasi, sudah diberi paduan, maka kemudian di casting atau dicor. Bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti slab, maka tampilannya seperti ini, seperti papan, seperti kasur tadi. Ya. Kemudian di roll, ini hot rolling mill atau pabrik pengerolan panas. Kemudian setelah di roll panas agak tipis ya. Jadi dari ukuran katakanlah tebalnya 20 cm, jadi hanya sekitar 1 cm atau bahkan kurang, misalkan 1 cm atau misalkan 5 mili. Lalu kemudian diteruskan di roll lebih kecil lagi, lebih tipis lagi dengan
cold rolling mill atau pabrik pengolahan dingin. Nah, ini adalah produk-produknya. Ya, kira-kira seperti itu ini kondisi daripada pabriknya. Kira-kira Anda bisa lihat, tentu saja kalau kerja di sini panas, tapi Anda bukan panas-panasan ya. Kalau sebagai menjadi orang metalurgi ya panas-panas sedikit tidak apa-apa. Tentu Anda kontrol semua produksinya itu di control room yang ruangannya ber-AC ya, seperti itu. Ya, ini kondisi-kondisinya yang Anda bisa lihat. Tentu saja dalam proses pengelolaan panas, ya alat-alatnya tidak boleh ikutan panas, si produk boleh panas. Oleh karena itu nanti diberikan pendingin ya. Dan bajanya pada saat dia diproses, nanti akan ada berbagai macam proses pendinginan, perlakuan panas, menggunakan pendingin, sehingga akan menghasilkan baja dengan sifatnya yang beragam dan berbeda-beda. Kalau baja sudah dikecilkan, maka agar mudah handlingnya, maka dia akan digulung. Anda bisa bayangkan yang awalnya berbentuk seperti ini, slab, ya, lalu kemudian dia ditipiskan, maka dia akan benar-benar amat panjang. Kalau panjang kan nggak mungkin kita menghandle dia, memindahkan dia dengan ukuran panjang seperti itu, melainkan kita harus gulung dia. Seperti kalau Anda lihat benang gitu ya, digulung. Kain juga digulung seperti itu. Maka digulunglah dia. Ya, setelah digulung ini, nah setelah dingin baru dipindah-pindahkan. Jadi bentuknya seperti ini setelah dia mendingin. Ya, kemudian dia diproses lagi. Ini yang tadi, yang sebelumnya, ya. Ini yang disebut sebagai hot roll coil atau gulungan yang sudah mengalami pengerolan panas. Lalu kemudian dia dibuka, dibersihkan, kayak kotorannya dibersihkan menggunakan pickling line yang pada dasarnya dia itu asam, ya, pada dasarnya asam, sehingga permukaan bajanya yang awalnya kotor, yang mengandung banyak scale atau oksida, dia bersih dimakan oleh asam. Kemudian dia nanti di-rinse, ya, di-rinse itu dibilas, sehingga setelah dia dibilas lalu kemudian dilakukan pengerolan dingin. Produknya hasilnya seperti ini, cold roll coil, yang tampilannya mengkilat. Jadi seperti bodi mobil, mau kaleng makanan, mau seng di atas, mau lemari besi, mau casing komputer, mau lemari es, wah segala macam banyak yang dia terbuat dari cold roll coil seperti itu. Ya, ini kira-kira tampilannya apa yang terjadi selama pengelolaan. Kita melihat ada perubahan di dalam logam itu, salah satunya adalah struktur logamnya. Ini juga tentu saja dipelajari di metalurgi, ya, karena apa? Karena struktur logam ini yang bentuknya halus, kecil, seperti ini, memanjang dan berbagai macam, dia mempengaruhi sifat dari logam. Bahkan pengembangan ke depan, berbagai macam paduan-paduan yang kuat, yang unik, yang fungsinya macam-macam, itu dipengaruhi dengan bagaimana cara kita bisa memainkan atau memodifikasi struktur mikro yang ada di dalam logam melalui pemaduan, melalui heat treatment, pemanasan, dan seterusnya. Jadi banyak proses-prosesnya. Ya, Anda bisa lihat ini salah satu contoh penggunaan dari cold roll coil, ya, baja yang telah di-roll dalam keadaan dingin yang tipis tersebut, kemudian dia dimanfaatkan untuk membuat panel luar dari kendaraan. Misalkan di sini tampilan untuk BMW, ya, seperti itu. Ini pabrik-pabriknya contoh. Oke, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Oh, sudah lewat ini jamnya ternyata. Belum ya? Belum, Pak. Oh, di jam saya rupanya. Karena saya memang waktu sedang posisinya di Sulawesi, di Antam. Di sini sudah jam 3 lebih. Ternyata baru jam 2. Silakan, pertanyaan. Bebas. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, David Syahputra. Ya, dari tadi penjelasan Bapak, saya ingin bertanya, apa sih Pak perbedaan yang didapatkan, ilmu yang didapatkan dari teknik metalurgi, perbedaannya sama teknik material gitu Pak? Oke, baik. Terima kasih, David. Oke, dari namanya metalurgi yang satu material, ya. Metalurgi sudah jelas dia metals. Sementara materials itu dia berbagai macam jenis material. Kalau kita bicara teknik metalurgi, ini teknik yang mempelajari ilmu logam dari awal hingga akhir. Jadi dia lengkap kurikulumnya mengenai logam. Tapi kalau teknik material itu adalah ilmu atau teknik yang mempelajari bagaimana mereka bisa memanfaatkan berbagai macam jenis material teknik dan melakukan optimalisasi dari penggunaannya. Kenapa? Karena material teknik itu pada dasarnya
dia ada 3 yang utama, yaitu logam, kemudian polimer, kemudian satu lagi adalah keramik. Bahkan gabungan minimal 2 di antaranya akan menghasilkan komposite. Nah, teknik material mempelajari itu. Tetapi dia tidak fokus kepada logam. Logam hanya bagian kecil saja dari yang dipelajari di teknik material. Sebagai contoh, dosen di teknik material itu yang sekarang fokus di logam cuma ada 3 orang. Kalau metalurgi ya semuanya di metalurgi, dan itu belajarnya dari hulu hingga hilir lengkap. Memang ya di luar negeri 2 jurusan atau 2 prodi ini umumnya digabung menjadi satu yang namanya teknik metalurgi dan material. Ada juga lihat di Indonesia selain di ITB ada teknik metalurgi material di UI misalnya seperti itu, atau di ITS seperti itu. Tapi karena sejarahnya ya kemudian di ITB terjadinya sedemikian. Ya, tapi yang bisa tadi ya David yang Anda tanyakan bedanya apa? Bedanya adalah bahwa metalurgi fokus di metals secara lengkap, ya, sementara material itu dia belajar logam itu di salah satu bagiannya saja. Begitu ya, David ya. Ya tentu saja kalau Anda tanya, ada overlap tidak Pak? Ada. Sedikit ada tentu overlap, karena prodi di ITB ini tidak ada yang tidak overlap. Tambang dengan geologi ada overlap. Tambang dengan teknik geofisika ada sedikit overlap. Jadi selalu saja ada overlap, sedikit. Selalu. Namanya prodi atau jurusan di ITB selalu ada overlap. Begitu David ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Silakan. Oke, ayo silakan, bebas, tanya, manfaatkan aja. Oke, saya tidak akan masuk metalurgi Pak, karena memang saya di FTMC ada minyak, ada tambang, ada teknik geofisika, ya. Atau Anda di sini rata-rata peminatan atau langsung masuk fakultas dan nanti akan ada penjurusan? Ada yang mau jawab? Penjurusan Mas saya. Ya? Ada penjurusan. Ada penjurusan. Ya, kalau ada penjurusan ya nanti tentu Anda mengambilnya sesuai minat tentunya ya. Minat yang utama tapi tetap nanti minat plus prestasi karena tentu saja masing-masing memiliki kuota. Oke. Saya Anda bertanya boleh Kak? Ya silakan bertanya. Kalau misal dalam metalurgi itu kan kalau misal di tambang atau di perminyakan tuh Pak biasanya ada pembagian gitu kayak eksplorasi, eksploitasi gitu-gitu. Kalau dalam metalurgi itu apa Pak? Nah, pada dasarnya di tambang namanya eksplorasi dan eksploitasi itu merupakan tahapan proses yang ada di tambang. Ya. Orang geologi, bukan tambang nih ya, orang geologi yang melakukan identifikasi awal atau penelitian atau penyelidikan awal bahwa di daerah ini memungkinkan atau diduga memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral ini. Orang eksplorasi, di mana eksplorasi kebetulan sekarang ada di tambang, itu kemudian juga meneruskan penyelidikan tersebut dan kemudian bahkan sampai kepada perhitungan cadangan. Istilah cadangan ini sesuatu yang bisa diambil secara ekonomis. Dia lakukan pemboran, kemudian menghitung cadangan tersebut. Orang tambang kemudian menggalinya. Menggalinya menggunakan berbagai macam alat untuk menggali. Ya, kalau susah digali, sebagian diledakkan. Yang penting diambil, masukkan ke dump trucknya pergi, ditaruh di suatu stockyard, suatu lapangan di mana di situ ada tumbukan-tumbukan biji hasil dari tambang yang kita sebut sebagai run of mine. Lalu kemudian orang metalurgi mengambilnya dan memprosesnya. Jadi orang metalurgi dan tambang seringkali ada di satu perusahaan yang sama kalau di perusahaan tersebut termasuk menambang dan memproses. Misalnya contoh seperti saya saat ini sedang berada di Antam, Pemalang, ya, di industri ferronikel, ya. Pekan yang lalu saya ada di Aman Newmont, industri tembaga dan emas, tetapi hanya menghasilkan konsentrat. Seperti itu. Nah, kalau di metalurgi, kalau Anda tanya soal ada tidak pembagian, metalurgi tidak ada pembagian dalam arti seperti itu. Metalurgi ya metalurgi. Tetapi di metalurgi juga ada rangkaian proses yang nanti Anda akan pelajari, nggak ada akan ya, yang dipelajari dari awal atau hulunya metalurgi sampai ke hilirnya metalurgi. Dari proses penyiapan biji untuk dilakukan proses ekstraksi,
lalu proses ekstraksinya, pemurnian, dan kemudian proses alloying dan seterusnya, pembentukan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi alirannya seperti itu. Jadi memang dulu namanya jurusan teknik pertambangan atau departemen teknik pertambangan. Di dalamnya ada eksplorasi, ada tambang umum, dan ada metalurgi. Kemudian metalurgi ini keluar, membentuk prodi baru, prodi sendiri namanya teknik metalurgi. Jadi eksplorasi dan tambang masih ada di dalamnya. Seperti itu. Jadi metalurgi yang sekarang ini, itu memang dulu keluarannya dari tambang. Begitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya ingin bertanya lagi, Pak. Silakan. Kalau dalam industri metalurgi sendiri tuh, Pak, tadi kan tadi ada di presentasi ada ini ya, tadi manufaktur mobil itu apa? Di mobil. Nah, kalau dalam metalurgi tuh, Pak, apakah dari yang apa namanya, yang smelting, apakah dari kayak gini, maksudnya dari yang ada perusahaan yang smelting, terus mereka ngejualnya per slab gitu, baru nanti ada yang manufaktur mobil, atau mereka langsung kayak satu, Pak, langsung dari satu perusahaan ini mereka smelting? Biasanya mereka terpisah, fokusnya terpisah. Industrinya biasanya terpisah. Jadi belum istilahnya belum ada industri yang katakanlah terintegrasi, karena biasanya industri itu core pada masing-masing bisnisnya. Misalkan dia sampai hasil akhirnya, misalkan Krakatau Steel ya, hasil akhirnya dia berupa lembaran baja yang nanti bisa digunakan untuk macam-macam, ya, untuk level macam-macam. Nah, nanti industri kendaraannya beda lagi, Astra punya misalkan seperti itu. Jadi biasanya kan beda-beda, ya, karena kalau misalkan menguasai semuanya ya tidak mudah dan berat, ya. Jadi fokus saja ke salah satunya. Umumnya seperti itu. Tidak ada yang semuanya diurusin. Tidak ada semua. Ada misalkan satu industri baja di Gresik namanya Indospring Tbk. Nah, Indospring Tbk atau grup ini dia memiliki banyak Indospring Group ini dia memiliki banyak anak perusahaan. Salah satunya Jatim Taman Steel. Dia bisa membuat baja. Kemudian ada industri springnya, ada industri ininya. Jadi dia bukan hanya bikin baja, tapi juga kemudian bisa bikin komponen atau produk-produk di luar hanya sekedar lembaran baja saja. Jadi dia punya bermacam-macam. Tetapi tidak sampai kemudian keluarnya jadi mobil, tapi dia bisa menghasilkan beberapa komponen-komponen yang digunakan pada kendaraan. Salah satunya spring, misalnya seperti itu. Dan Indospring di Gresik itu ya dia boleh dikatakan salah satu tanda kutip penguasa di Asia Tenggara untuk spring seperti itu. Spring kendaraan. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan, bebas ya, manfaatkan untuk saya ingin tanya, Pak. Ya. Kalau itu Pak, teknik metalurgi itu perkembangannya makin kesini makin kemana ya Pak? Kayak kalau di teknik material kan, setahu saya itu mereka nyari material baru ya Pak. Nah kalau di teknik metalurgi kayak gimana Pak? Apakah nyari cara misal pemrosesan logam lain gitu apa gimana Pak? Oke, baik. Terima kasih Reza. Jadi pada dasarnya tentu semua upaya pengembangan itu dilakukan untuk membuat logam yang lebih kuat, lebih efisien, lebih tahan lama dan seterusnya. Kalau teknik material itu tentu saja mencari material dan mereka fokusnya kan bukan hanya ke logam. Logam itu hanya sebagian kecilnya. Nah, sementara teknik metalurgi itu fokusnya tentu ke logam. Nah, upaya yang dilakukan semuanya itu konsepnya utamanya adalah dua hal, yaitu membuat proses yang lebih efisien, ya, atau dia membuat produk yang lebih handal. Dua itu saja. Fokus utamanya itu cuma itu. Nah, proses yang lebih efisien itu akan membuat energi yang terlibat di dalamnya itu menjadi berkurang. Ya, itu penting sekali. Atau misalkan kita bisa mendapatkan logam dengan recovery yang tinggi sehingga tidak banyak logam yang terbuang. Ya, sebagai contoh terbuangnya ke dalam tailing. Misalkan Anda lihat di Freeport, di Newmont, misalkan mereka selain tembaga, mereka juga mengambil emas di dalamnya. Kalau misalnya prosesnya tidak efisien, maka bukan hanya energi saja yang mereka hamburkan, tapi kemudian emasnya juga, kemudian tembaganya juga kemudian terbawa ke tailing. Seperti itu. Itu proses yang efisien. Dalam proses juga pembuatan paduan, pembuatan logam,
peleburan, semuanya dilakukan agar energi yang digunakan itu lebih sedikit, proses yang dilakukan itu lebih cepat sehingga tidak makan energi. Lalu kemudian kalau nanti dia menghasilkan paduan, paduan itu adalah paduan yang handal, yang kuat, tahan lama, sehingga dia punya umur panjang, tidak mudah rusak. Kalau dia tidak mudah rusak, maka kita tidak akan membuat lagi dan lagi paduan-paduan logam. Karena kalau kita harus membuat lagi paduan logam akibat logam yang kita gunakan sudah rusak, maka kembali akan terjadi penghamburan energi, penghamburan sumber daya alam, dan berbagai macam polusi yang terjadi di dalamnya. Jadi intinya seperti itu. Ya. Begitu kira-kira, Reza. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lain sih? Bebas, ayo. Meskipun Anda tidak ke metalurgi, silakan. Tambah wawasan Anda mengenai metalurgi, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan ada limbah logam ya, Pak. Itu apa semua bisa didaur ulang, Pak? Terus apakah ada yang nggak bisa didaur ulang? Dan kalau misalnya nggak bisa, kenapa, Pak? Oke, baik. Nah, kalau kita bicara limbah itu ada limbah hasil produksi, ada limbah akibat setelah dipakai. Ya, kalau misalnya kita katakanlah seperti misalnya ya besi rongsok orang menyebutnya, itu kemudian bisa diproses lagi, rongsokannya itu dikumpulkan lagi, dimasukkan ke peleburan lagi, dimasak lagi tanda kutipnya, maka bisa dimanfaatkan. Nah, satu lagi limbah yang terjadi selama proses memperoleh ya. Nah, limbah-limbah seperti itu, contohnya yang tailing tadi, dalam upaya untuk menghasilkan konsentrat, lalu kemudian ada tailingnya. Nah, masalahnya tailing ini kan dibuang. Seperti contoh tailing yang ada di Freeport atau tailing yang ada di Newmont. Nah, tailing yang ada di Freeport itu kemudian diendapkan di suatu muara delta sungai, jumlahnya sedemikian banyak, besar sekali. Dan di dalamnya itu ada tembaga, ada emas. Kadarnya sudah rendah. Tapi toh sebagian besar bisa diambil lagi oleh masyarakat. Itu tergantung bagaimana mereka bisa ambil lagi. Ya, kenapa Freeport tidak berusaha untuk menghabiskan di atas, Pak? Ya, karena dalam proses itu selalu saja ada bagian-bagian yang miss. Ya, selalu saja ada proses yang disebut sebagai ya tidak mungkin semuanya bisa diambil, tidak semuanya bisa di-recover. Seperti kita makan katakanlah jeruk, makan apel, nggak sehari-hari zatnya itu vitaminnya, mineral itu bisa kita serap di badan. Kalau misalkan penyerapan di badan tubuh kita itu buruk, ya sebagian besar gizinya keluar lagi. Tapi kalau pencernaan kita baik, ngunyahnya baik, enzimnya baik di mulut kita, kemudian usus kita baik, dia menyerapnya lebih baik. Tapi itu pun berarti tidak 100% bisa diserap. Selalu saja ada yang keluar. Sama, proses pun sudah ke tailing, ya dia diletakkan begitu saja. Kalau mau diproses ulang, nanti secara biaya, secara ongkos produksi, mungkin tidak menguntungkan. Jadi dibiarkan. Kenapa masyarakat ngambil, Pak? Ya karena masyarakat tidak perlu modal yang macam-macam. Dia pakai penning begitu saja, alat dulang, dapat emasnya, selesai. Daripada nganggur di rumah misalnya, mendingan penning gitu dapat emas. Ya itu dapatlah mereka. Lalu bagaimana seperti contoh di Newmont atau di Aman, Nusa Tenggara, di mana tailingnya dibuang ke dasar laut. Nah itu sama sekali nggak bisa diambil. Kenapa? Udah masuk ke dalam laut. Masuk ke palung yang dalamnya 500 sampai 1 kilo. Nggak bisa ngambil. Udah terbawa arus ke sini, ke situ, segala macam. Untuk ambil biayanya mahal. Jadi sudah tidak worth it lagi diambil. Biarin aja terpaksa seperti itu. Begitu kira-kira ada. Ada tadi yang bertanya ya? Iya, Pak. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Adam ya. Oh, berarti ada pertanyaan lain? Berarti ya, gimana Adam? Berarti logam yang tidak bisa didaur ulang tuh bukan cuman tapi juga karena mahal ya, Pak, tidak worth it gitu ya, Pak. Ya, tetapi kalau logam-logam yang digunakan pada saat diaplikasikan itu rata-rata bisa didaur ulang. Katakanlah misalkan kita bicara mengenai baja didaur ulang. Tembaga didaur ulang. Saya didaur ulang kalau ada bisa. Begitu. Kalau misalkan magnesium, dicontoh ini,
Magnesium itu adalah logam ringan yang sekarang menjadi salah satu tren. Ya, sebenarnya sudah agak lama dari tahun awal 2000-an gitu ya. Jadi tren. Itu 100% juga bisa didaur ulang. Kalau sudah digunakan ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan, ayo sampaikan saja, bebas. Karena kalau tidak ada pertanyaan kan kita meng-close ini kuliah ini. Tapi kalau ada pertanyaan kita open terus. Siapa ini? Kurang keras kayaknya, saya tidak bisa mendengar. Atau mau di chat kalau misalkan Anda punya masalah dengan mic, Anda bisa tulis di chatting, nanti saya jawab. Baik, Pak. Oh, Ridwan, gimana Ridwan? Coba agak besar sedikit suaranya. Ini Pak, masalah yang tadi Iya. untuk menghasilkan tenaga itu Pak, di pembakaran tinggi itu Pak. Kan pastinya menghasilkan CO2 yang sangat tinggi itu Pak. Nah, usaha dari metalurgi itu Pak untuk mengurangi CO2 misalnya, adakah Pak yang misalnya untuk Oh, iya. Oke, memang kita tidak boleh memungkiri bahwa tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya tambang atau metalurgi itu meninggalkan kerusakan lingkungan atau polusi. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, adapun kalau misalkan kita bicara mengenai CO2, upaya-upayanya untuk menguranginya, kalau dia berupa gas CO2 itu memang sulit dilakukan di pabrik. Jadi kita bisa hanya menangkap dalam hal ini katakanlah debu seperti itu ya yang bisa kita upayakan ditangkap. Sementara CO2-nya apa boleh buat, dia karena berupa gas dia lepas. Seperti itu. Nah, sehingga yang harus dilakukan itu memang harus ada balance. Ya, balance. Kita kemudian ya tentu saja katakanlah harus mengimbanginya dengan menanam banyak tanaman, tumbuhan, atau dengan metode katakanlah carbon storage, misalkan carbon capture seperti itu. Itu contoh-contohnya. Ya, dalam hal ini kalau sudah di industri kita sulit karena CO2 itu pasti dia akan keluar mau tidak mau. Ya. Tapi CO2 itu upayanya harus bisa dibalance di bumi ini dibalance CO2 dan O2 karena CO2 juga dibutuhkan. Tapi jumlahnya tentu harus tertentu untuk balance dengan kebutuhan yang ada di muka bumi ini. Kalau dia berlebih ya kita upayakan untuk kemudian misalnya ya CO2-nya ditangkap lagi, masukkan ke dalam bumi ini, di-capture lagi seperti itu. Sebagai contohnya seperti itu. Kira-kira seperti itu Ridwan. Jadi dalam beberapa hal memang kita tidak bisa melakukan banyak hal di pabriknya, tapi bisa kita upayakan hal-hal lainnya seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Pak. Kalau misalnya di Indonesia sendiri Pak, gimana tuh Pak industri metalurgi Pak? Di Indonesia industri metalurgi. Di Indonesia industri metalurgi itu kalau saya bicara industri metalurgi ya. Nah, industri metalurgi itu ada industri metalurgi dasar, logam dasar. Ya, industri metalurgi logam dasar, ada industri metalurgi yang dia itu di hulu. Kalau kita bicara yang di hulu itu seperti Freeport, Newmont, Antam, Vale, ya, Inalum, ya banyak industri-industrinya yang berupa industri-industri logam yang dia itu bentuknya smelter atau di smelting Gresik. Lalu kemudian ada industri-industri logam yang kemudian merupakan terusannya, ya proses terusannya atau lanjutannya. Ada misalkan Krakatau Steel untuk yang di baja seperti itu ya. Ada Inalum kalau dia untuk yang meneruskan produknya untuk yang di nikel. Inalum, aluminium kok nikel. Ya sekarang ada IMIP yang kemudian menghasilkan stainless steel. Ya, misalkan itu salah satu perusahaannya stainless steel terbesar di dunia, adanya di Morowali. Ya. Dan kemudian ada industri-industri turunannya, industri kendaraan, industri, segala macam banyak sekali. Ya, industri-industri itu banyak sekali. Hanya kebutuhan logam di Indonesia itu tidak terpenuhi dari industri logam di bawahnya. Sebagian industrinya tidak bisa diteruskan sehingga kalau jumlahnya banyak akhirnya diekspor.
ya, diekspor nih. Tentu kemudian ada industri metalurgi di dalam yang lain yang kemudian memerlukan bahan baku logam tertentu, tapi tidak tersedia di Indonesia, akhirnya mereka mengimpor. Jadi Indonesia itu eksportir logam dan importir logam. Indonesia ini kondisinya saat ini. Beberapa industri-industrinya itu ada, beberapa industrinya tidak ada. Nah ini memang paling baik kalau kita bisa menutup kekosongan-kekosongan tersebut. Sehingga aliran prosesnya dari yang namanya industri metalurgi yang di hulu sampai di hilir sampai digunakan, itu lengkap. Kenapa? Karena Indonesia itu kalau industrinya logamnya lengkap, industri logamnya terus sampai ke hilirnya lengkap, sampai kemudian bekerjasama dengan katakanlah terusannya, maka Indonesia itu benar-benar akan jadi negara makmur. Anda bisa bayangkan seperti Jepang, Korea, saya memberikan contoh kedua itu. Karena itu negara yang tidak memiliki sumber daya alam, tapi bisa memiliki industri metalurgi yang luar biasa besar. Keduanya itu memiliki industri metalurgi yang top sekali. Dan besarnya negara itu karena itu. Ya, salah satu. Nah, kalau contoh yang lain ya, ada Jerman. Meskipun Jerman memiliki tambang beberapa. Tapi kalau kita bicara Amerika, mereka punya tambang cukup lengkap. Kita bicara Cina, Cina punya tambang cukup lengkap. Ya, Prancis adalah beberapa tambang. Inggris ada tambangnya, tapi meskipun tidak banyak lagi, tapi dia bisa eksis industri metalurgi. Nah, kita ini memang perlu melengkapi industri metalurgi kita. Ya, bayangkan kalau Indonesia itu lengkap, industri metalurginya tentu wah luar biasa sekali. Efeknya itu luar biasa sekali. Sekarang pun ya lulusan metalurgi selalu diminta dan kami juga selalu sulit memenuhi kalau ada permintaan dari sini, kita sudah habis seperti itu. Ya, itu menunjukkan bahwa industri metalurgi kita itu sebenarnya berkembang, ya industrinya metalurginya berkembang dan ya masih banyak hal yang harus diperbaiki dan dikerjakan di industri metalurgi kita. Itu harus diakui seperti itu. Ya termasuk misalkan orang metalurgi di mining, orang metalurgi di industri migas. Industri migas itu karena menggunakan fasilitas-fasilitas yang berupa logam dan mereka lingkungannya sangat korosif, merusak, dan kita tidak boleh membiarkan fasilitas-fasilitas atau aset-aset itu rusak. Kenapa? Nanti kalau terjadi kebocoran, terjadi ledakan, bla 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 bla, tidak boleh terjadi korosi. Itu yang menjaganya metalurgi. Jadi banyak metalurgi yang bekerja di industri migas. Seperti bimbingan saya bekerja di Schlumberger, ya di Exxon, di Total, di Chevron seperti itu, dan industri migas yang lainnya. Ada yang di luar negeri seperti itu, di industri migas. Nah itu karena memang metalurgi punya tugas seperti itu, dia menjaga aset-aset yang ada di industri migas. Oke, ada pertanyaan lain? Bapak tadi yang bertanya lagi, tadi kan Bapak ngomong ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Apa tuh Pak? Ya, hal-hal yang diperbaiki itu contohnya adalah misalkan dalam suatu rangkaian bagaimana kita membawa logam yang katakanlah awalnya dia itu dari hulu sampai ke hilir, itu ada yang tidak lengkap. Contohnya misalkan kita bicara aluminium misalkan, ya kita ambil contoh aluminium. Kita punya bauksit di Indonesia. Ya, tahapannya itu dari bauksit kemudian menjadi alumina. Namanya Al2O3. Kemudian alumina itu tersebut bisa digunakan untuk industri kimia. Industri kimia itu banyak yang menggunakan alumina, sangat banyak sekali. Ya, bahkan Anda menggunakannya sehari-hari, sikat gigi, ya, kemudian segala macam lah itu banyak penggunaannya. Kemudian ada yang masuk ke industri metalurgi. Jadi alumina itu ada yang digunakan untuk sebagai bahan kimia dan kemudian untuk umpan di smelter. Nah, Indonesia itu tidak punya industri pembuat alumina. Indonesia punya bauksit, tapi tidak punya industri untuk mengolah bauksit menjadi alumina. Sudah ada, tetapi belum bekerja secara efektif. Belum boleh dikatakan demikian. Sehingga alumina itu kita masih beli dari luar negeri. Nah, alumina ini kemudian dibeli contohnya oleh Inalum yang ada di Asahan di Sumatera Utara, lalu kemudian dilebur menjadi aluminium. Oke. Nah, sayangnya setelah dijadikan aluminium, Indonesia belum punya industri alloying dari aluminium tersebut, hingga kemudian pembentukan, bentuk lembaran dan seterusnya. Akibatnya, hasil daripada keluaran atau bilet setelah dicor awal menjadi kasaran bentuk balok-balok logam itu kemudian dibawa ke luar negeri, kemudian dilakukan pemaduan sampai diproses menjadi lembaran. Jadi seperti Anda lihat ya, pesawat terbang yang ada di Indonesia boleh jadi
asal muasal mineralnya dari Indonesia, tapi tidak semuanya terjadi di Indonesia. Misalkan tadi aluminanya harus ada di luar. Begitu alumina kita beli, dijadikan keluar di smelting, lalu kemudian menghasilkan ingot aluminium, dibawa lagi ke luar negeri, diberikan paduan, kemudian diolah, kemudian di-roll jadi tipis lembaran aluminium dengan berbagai macam paduannya. Itu hanya ada di luar negeri. Seperti itu. Kemudian misalkan PT DI yang membuat pesawat, dia misalkan dapat pesanan untuk membuat katakanlah bodi pesawat bagian ini untuk Airbus atau untuk Boeing. Mereka beli dari luar negeri lembaran aluminium jenis anu, lalu kemudian diproses di Indonesia, lalu setelah dapat diproses di Indonesia, nanti dikirim lagi ke Eropa atau ke Amerika, dari sana kemudian dirakit jadi Airbus atau Boeing tadi. Dan Anda bisa lihat bahwa kalau saja Indonesia punya rangkaian yang lengkap industri itu, maka itu bisa semuanya dilakukan di Indonesia. Nikel sebagai contoh, ya. Tidak ada yang bisa terbang tanpa nikel. Harus ada nikel untuk bisa terbang. Pesawat terbang semuanya saat ini membutuhkan nikel karena engine jet engine-nya itu dia membutuhkan paduan nikel di dalam. Combustion-nya itu membutuhkan paduan nikel. Dan paduan nikel itu dari mana? Dari Indonesia. Stainless steel datangnya dari Indonesia juga. Ya, Indonesia penghasil itu. Tapi proses berikutnya itu nggak banyak di Indonesia. Dibawa ke luar negeri untuk dikasih proses lanjutan dan kemudian dijual. Indonesia termasuk yang membelinya lagi. Gitu kira-kira. Jadi banyak yang harus diperbaiki. Banyak harus yang ditambah gitu rangkaian-rangkaian. Seperti saya katakan, kalau saja industri metalurgi itu di Indonesia lengkap, wah itu luar biasa dia menyerap tenaga kerja yang amat sangat banyak sekali. Jadi kalau saya bilang katakanlah jarum itu impor, ya impor. Bahkan Anda tahu cangkul itu, kalau Anda tinggal search saja di Google, impor cangkul, maka Indonesia itu salah satu pengimpor cangkul yang besar. Gitu. Jadi banyak yang harus dibenahi. Karena kalau bisa dilakukan semuanya di Indonesia, maka yang namanya lapangan kerja itu banyak sekali di Indonesia. Dan Indonesia memenuhi kebutuhan sendiri dan juga bisa menjadi pada saat Indonesia itu dijajah dulu oleh Belanda misalkan, karena kita memiliki banyak rempah-rempah. Kita tidak mengolah rempah-rempah tersebut, ya ada kita pakai biasa saja. Tapi kemudian diambil oleh negara-negara itu, bahkan kita dijajah ya saat itu, ya mereka tujuannya awalnya ingin berdagang saja, karena mereka bisa mengolah rempah-rempah itu dijual harga mahal di Eropa. Lalu kemudian mereka akhirnya ingin menguasai Indonesia dijajah, dan Anda tahu bahwa Belanda itu menjadi salah satu negara yang terkaya di Eropa saat itu dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dan sekarang setelah rempah-rempah itu mudah diperdagangkan, maka sasaran berikutnya adalah energi dan mineral. Dan Indonesia ya harus mandiri mengolahnya. Harus mandiri mengolahnya. Agar jadi manfaat yang besar untuk Indonesia sendiri. Tidak harus orang luar yang masuk sebagian besar. Ya, Anda bisa lihat minyak, migas itu. Ya, apakah Pertamina megang? Enggak lah. Ya, saya nggak tahu. Tapi saya takut kalau mengajukan angka. Tapi setidaknya 90% jangan-jangan itu migas itu bukan punya kita yang kita gunakan. Itu totally ya, termasuk kita kan lebih banyak impor. Ya, kita jual, tapi kita impor juga sekaligus. Begitu loh kira-kira ya, ada. Oke, ada pertanyaan lain? Apakah masih ada? Selesai? Tidak ada? Oke, sekarang hari ini pesertanya ada 102 orang. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan Anda tanya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Anda akan bertemu lagi dengan Prodi Teknik Metalurgi mungkin pada bulan Oktober. Ya, pada bulan Oktober, silahkan Anda manfaatkan untuk bertanya. Pada dasarnya saya ditugaskan di kelas 04. 04 kan tugasnya ada di FTTMC. Tapi kami dosen metalurgi bersepakat nanti kita rotasi. Jadi nanti misalkan Oktober Anda bertemu dengan dosen metalurgi yang lainnya. Jadi biar Anda tidak bosan, saya juga kemudian akan menjelaskan hal yang lain juga ke kelas yang lain.
Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya masih ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik. Apabila tidak ada, coba open kamera sebentar. Open kamera. Oh. Oke, very good. Bagus. Nah, oke. Kita bertemu. Saya hanya say hello saja ya. Semoga Anda sehat-sehat selalu dan kemudian studi Anda lancar di ITB, studi lancar di ITB. Anda bisa lulus cepat, nilainya baik. Kemudian setelah lulus Anda bisa berkarir dengan cemerlang dan bermanfaat di masyarakat. Ya karena Anda FTTMC, kita tidak akan bertemu di metalurgi tentunya ya. Tapi saya doakan yang terbaik buat Anda. Oke. Sukses selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.